Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل يا الله حسناتنا وتقبل يا الله عبادتنا وتقبل دعاءنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب أيها الولد الشيخ الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengaji, melanjutkan kajian kita di kitab Ayyuhal Walad. Kita saat ini akan mengkaji selanjutnya, yaitu sesuatu yang tidak harus dilakukan atau yang perlu dijauhi. Sesuatu yang perlu dijauhi. Yang kedua, kemarin sudah yang pertama, sekarang yang kedua. Wathani mimma tad'u huwa an tahdhara min an takuna wa'idan wa mudhakkiran li'anna fihi afatan katsiratan. Yang kedua adalah hendaklah hati-hati menjauhkan dirimu, kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya, untuk mengajak, memberikan min antakuna wa'idan, yaitu memberikan nasihat, wa mudzakiran, dan peringatan kepada masyarakat, li'anna fihi afatan katsira, karena di dalam peringatanmu itu terdapat berbagai macam atau banyak bencana atau kejahatan. Illa, kecuali an ta'mala bima taqulu awwala thumma ta'idha bihi an-nasa fatafakkar fima qila li Isa alaihi salam illa an ta'mala bima taqulu, kecuali apa yang kamu katakan sesuai dengan apa yang kamu amalkan. Artinya ini Imam Al-Ghazali memerintahkan kepada kita, kepada muridnya dan kepada kita yang mengaji, itu semua sebagai murid. Kula pun panjenengan walaupun tak ketemu, tidak bertatap muka dengan Imam Al-Ghazali, tetapi mengaji kitabnya berarti kita adalah murid dari beliau. Nah, jadi mengajak kepada kita semua untuk apa? Menjaga lisan, menjaga akhlak kita, tidak mengajak orang lain sebelum kita mengamalkan. Kenapa? Karena ajakan orang lain kepada orang lain yang tidak kita amalkan, di dalamnya banyak menuai, yaitu bencana. Dan kadang kula pun panjenengan pintar untuk menyuruh orang lain, tapi tak pintar untuk menyuruh diri sendiri. Nika seekocak ibda binafsik, kita selalu memberikan nasihat, mudzakarah, peringatan kepada diri kula pun panjenengan. Kadangkala kita sering memberikan peringatan kepada orang lain, tapi tak sering, bahkan jarang kita memberikan peringatan kepada diri kita. Nah, makanya nikah saya diwanti-wanti, janganlah engkau mengajak masyarakat secara umum apa yang kau tak lakukan. Nah, nikah saya maksud artinya amal anika lebih dominan daripada mengajak. Nah, nikah di bab nikah. Nah, walaupun di sisi lain kula pun panjenengan pakon ngajak. Walaupun abek kadang tak ngalakoni, tapi ajakan kita nikah tembus ke orang lain, orang si alako. Nah, kenceran kita, tapi di sisi lain kula pun panjenengan
anika napanya mana oleh kele. Nah, tidak dilakukan ki nikah seekocak napanya mana kaburo maktan ki, apa yang kita peringatkan, apa yang kita berikan tapi tidak kita lakukan. Dan ini kaki yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kula pun panjenengan anika soro mata pabek maksudnya. Puru tidak mata pabek baru kita tularkan apa yang kita amalkan. Nah, ini kaki. Nah, kemudian fatafakkaru fi ma qila li Isa alaihi salam, maka fikirkan, coba renungkan apa yang telah diperingatkan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Isa nikah diberikan peringatan. Apa peringatannya? Ya ibna Maryam, wahai putra Maryam. Nabi Isa putra putrana Siti Maryam, Sayyidah Maryam. Nabi Isa yang tidak punya bapak, tandi bapak, dibeki Gusti Allah. Nikah satu-satunya wanita andi anak tanpa bapak. Nikahnya mana? Ibnu Maryam, jadi putrana Sayyidah Maryam seanyama Nabi Isa. Ya ibna Maryam, wahai putra Maryam, id nafsaka fa inna ta'adhat fa'idin nasa wa illa fasta'i min rabbika. Wahai putra Maryam, ya, id nafsaka fa inna ta'adhat fa'idin nasa wa illa fasta'i min rabbika. Nasihatilah dirimu, peringatilah dirimu, nafsaka dirimu. Fa inna ta'adhat fa'idin nasa. Setelah engkau memperingati dirimu sendiri, maka fa inna ta'adhat fa'idin nasa, peringatkan kepada orang lain, nasihati orang lain. Ketika engkau tidak melakukan itu, wa illa fasta'i min rabbika, maka engkau akan malu kepada Tuhanmu. Artinya nikah peringatkan Nabi Isa jika ditok oleh Allah Subhanahu wa taala secara implisit, anika paenga nasihati dirimu. Paenga nasihati dirimu, nasihati, peringati dirimu sendiri. Setelah itu baru kau menasihati masyarakatmu. Karena apabila engkau tidak melakukan itu, fastahi min rabbik, maka engkau akan malu kepada Tuhanmu. Artinya todus. Deki jam poliaki ban Gusti Allah. Ban lebur mainga orang lain tapi aba enta alaqah. Ban lebur ngecek lain apa sah tapi ba enta apa sah. Ban lebur ngecek orang lain tapi ba enta salat. Sama halnya dengan orang tua nyoro anak tapi aba enta alaqah. Penter mensura nyoro anak. Pejang jong, apaan kok rokokan. Pejang jong, can ebun. Pejang cak noro ibu dia nak telah ibu tak apa jeng, tak boleh pernyataan ngak kenika, tak boleh. Maka orang tua senyuruh anak entah ngapok, tapi anak entah alako. Kenapa? Introspeksi diri, karena dirinya tidak mengerjakan. Ngontro etoro ben potra, na esoro asolat, solat malam, asolat nekah ngaji dan iada en potra na ngaji naku Al-Quran. Acep pasana, ya jong danya. Ayo epak horengi ngaji Al-Quran, ngaji anak. Anak ni sorong ngaji apaan aku Android. Tak bisa. Anak ni sorong ngaji buun ning kula Lazada bersopi. COD benar. Tak bisa. Anak tak bisa. Takut nakuk kian aku HP gantian engkau main game. Gantian. Ada benapaan main game, anak main game, buun main game dia. Game sisa keluarga gora. Nah, jadi mari maghrib ayo main game jong, main game. Apa orang? Lah, karena contoh buat orang tuana. Lah nikah penting. Sebenarnya kita tidak terlalu capek ngajak ke anak, mon orang tua Kak Dinto, ampun bisa menunjukkan si fokus deka anak. Lah nikah. Anak ande soro nutup aurat, ambukna gembek bu. Tak bisa. Anak ande soro nutup aurat, ibuna ngangku sadabar. Tak bisa. Lah. Bagaimana akan bisa mencerminkan ke anak? Menring sepuna tak bisa beri contoh. Makanya kelak anika id nafsaka, nasihati dirimu. Kada furu nasihati keluarga anak-anakmu.
Ketika nikah jadi cerminan. Lah nikah para tentretan seperti kala amun ciki. Kadang anak nikah tidak perlu dinasihati oleh orang tua, cukup anak nikah memandang apa yang dilakukan oleh orang tua. Kenika teti nasihat. Nah, kadang nasihat tidak harus keluar dari lisan, dari perkataan, tapi kadang dari af'al, perbuatan. Nah, nikah penting nikah. Oleh karena itulah makin kula pun panjenengan ayo memperbaiki mata pak yang kikak dito napanya amal kula pun panjenengan agar kita menjadi orang-orang yang karatu ke Gusti Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, sebab anika penting. Nah, kalau kita sudah mulai belajar kelak tak alakoah, tak memperingatkan orang lain sebelum kami alakoh. Loh, nikah jadi barometer, jadi cerminan. Teti abok nikah tengah teongku, nikah lagi. Apa yang tidak aku lakukan maka aku tidak akan katakan. Lah, nikah berarti cambuk pada abok. Teti abok kau tu alako. Nah, amal-amal si fokus. Nikah teti cerminan teti cerminan. Bukan berarti teti lencelan abok tak amal. Nah, ini kan salah ngerti Deki kadang nikah apa pun mata jelek. Engkau kita engkau tak bengal ngajak buan apa engkau tak bejeng je. Makanya engkau tak bengal ngajak buan apa jeng. Lah, cek teti ngak kenika. Kenika berarti sebab aben tak laku amal. Bon aben tak laku amal dosa. Nah, ini lagi. Jadi saya maksud ngak nikah apa? Aben ngajak apa jeng, aben engkau tu siapa jeng. Justru ngajak orang anika yang menyebabkan dirinya beramal. Kadang kenika. Kadang abah tak terbersit ngalakui sodako, tapi karena ngajak orang asodako, maka todus deka ajakan sendiri. Kalau kena asodako, nah nikah berarti ajakan membawa hikmah. Nah, dan kadang tak balik kenika. Ngajak ke ada furu alako bagus kenika, menginspirasi kenika. Kadang saya tak fokus ngajak malolo. Berak ngajok malolo, tapi tak tahu untuk beramal. Nah, ini kan penting. Kula pun panjenengan, ayo kita berlomba-lomba menata agar kita saling membaca kekurangan kita, saling membaca kekurangan kita, saling membaca dosa-dosa kita. Setelah Kak Dinto kula pun panjenengan, maka harus mengakui bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Kak Dinto, apa yang kita lakukan sebarkan, tularkan kepada orang lain. Kini kalau saya kocak mengajak Kak Dinto dakwah ini kan ngajak orang lain. Makanya sunan-sunan lambak wali-wali songo anikanya pergi Islam katana coba gempang. Anapa karena abaan alako ka ada puru ngajak. Nikah. Sunan-sunan wali songo yang dengan hartanya, yang dengan kekayaannya misalnya, anika gempang. Misalnya orang-orang Yaman pada Habib Syekh dari Yaman gak itu kemudian turun di Boto Putih di Surabaya, anika para tantretan, kemudian dia membawa harta yang banyak, kakak beradik nyebar ke Islam dengan Eka Disa, karena orang Eka Disa misalnya kehidupannya anika materialistik, kehidupannya kemudian dia kurang, ia cek ben Habib Syekh Eka Disa keangkui memeluk Islam dengan kekuatan hartanya. Beri modal kalau simpati was, tidak simpati ya cek apa jeng was. Lah tanya aki apa nah nikah. Makanya persoalan yang harus kula pun panjenengan anika pahami ketika berhadapan dengan persoalan kemanusiaan. Makanya orang-orang lambok nikah lebih banyak beramal daripada berkata-kata. Lah nikah nah, tapi bukan berarti tak oleh kita mengajak, bukan. Kadang orang ngajak pas todus kajak kena bos. Nah, ini kan beda nih. Ngajak melolo pas diulin merenung mas. Engkau ngajak orang melolo, engkau mata alako tibi pas. Nah, berarti aja kena teti obat. Nah, beda juga ngajak melolo pas tak ngefek sekali aja ngajak melolo. Sampai ke mati bakun ngajak melolo berak tak alako. Nah, ini kan berarti ajakannya tak ngiba efek. Lah ini kaki. Nah, oleh karena itulah kula pun panjenengan ketika melakukan sesuatu nyoon ke Allah. Misalnya ngajak ke orang, abdi nang ngajak ke orang, ya Allah, moga-moga ajakan abdi nang ibu barakah ke abdi na tibi. Lah, makanya niat taki
Ngon kula ban panjenengan ngajak ke orang niat taki ngajak ke abu. Dan ini kemungkinan kita ngaji. Ini kan ngaji. Nah, enten tak ceramah bitter. Ini kan tak ceramah ngaji mata pak abu. Kula nyampiake man kak diman gi ceramah man kak diman niat nata abu. Tak niat malai orang. Nah, ini kan sabuk ning ada. Mun niat malai orang tak ala ko dosa gak nih. Jadi kula semampang kula yonceng ben orang misalnya kula niat mata pak abek keng lebet pengajian. Kini kasih oning saya abek kula niat ya Allah abtina niat nata abek lebet pengajian. Mi pola barokah nang ngaji banyak Allah mataron rahmat deka abek. Lah nikah pada ben panjenengan ngaji nikah. Ngaji ni kata nikah saling mengikatkan. Benih kula mata pak panjenengan apa mata pak panjenengan jeung abek tak tepak. Benih mata tepak ngajak ke abek tibik lebet arang sarang. Karena perkumpulan ani kan luar biasa manfaatnya. Jamaah ini kan luar biasa. Nah, saya ngajak saya Imam Al-Ghazali karena beliau ini kan di amal la ilakoni. Jadi esena kitab kak dinto ampuni yamal laki ben Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nulis kitab Ihya kedua esena hasil perulungan dirinya khalwat kemudian etoles. Beliau punya kitab yang kita itu Kim'iyatus Sa'adah, kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Al-Ghazali, etoles ebuktona khalwat, beliau ebuktona menyendiri di satu goa sampai akhir hayatnya. Esena. Berarti napa saya tulis kitab esena apa saya yamal? Akigo ni kafuru. Nah, ni kaki, mon ni ngaji. Mon kula ni kapirak made pak. Berni malai made pak. Karena abek tak tepak. Lah ni kaki, mun abek tak tepak tak oleh malai. Keng napa? Made pak. Ambil pola barokah nama made pak, abek tepak. Lah ni ka saya maksud saya maksud. Lah ni ka bendi wa matua, bendi anika ketepaan ebri ilmu pas ketepaan nika bisa ngaji arang-sareng bareng. Lah ni kan barokah ngaji. Jadi ini kita akuru, sami-sami akuru dekat Imam Al-Ghazali. Jadi kuruna kita nih ke Imam Al-Ghazali. Muka-muka barokah, oleh barokah karomana beliau, ilmu pada pak, tetilan-jalan, kita bisa ngoleh amal-amal sifakus. Pon kenika yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, maka benahi intinya nih kak, intinya benahi diri kita, baru apa yang kita lakukan sebarkan, tularkan kepada orang lain. Atau yang kedua, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, jadilah inspirasi untuk kita kerjakan. Nah ini lagi, moga-moga manfaat barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.